Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi dengan Ustazah Nia pada KBM online hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 November 2020. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mapel tematik, yaitu tema 5, pahlawanku, dan subtema 2 tentang pahlawanku kebanggaanku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dua muatan. Yang pertama itu ada muatan IPA tentang pemantulan cahaya dan juga alat optik. Untuk muatan kedua yaitu muatan IPS, kita akan belajar tentang perjuangan pahlawan pada masa kerajaan dan sikap kepahlawanan pengaruh bagi masyarakat. Kita mulai dengan muatan IPA yaitu tentang pemantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Jadi jika mengenai benda bening, cahaya itu maka cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Tapi kalau cahaya itu mengenai benda gelap, maka cahaya akan dipantulkan kembali, tidak bisa menembus benda tersebut. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama ada pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur itu terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya apa benda-benda yang memiliki permukaan rata? Itu ada cermin datar dan permukaan air yang tenang. Nah, di sini ada gambar ya anak-anak, ada gambar pemantulan cahaya teratur. Jadi ini ada bidang pantul, ada sinar datang, dan ada sinar pantul. Jadi pertama sinar datang mengenai benda bidang pantul, lalu dipantulkan, jadi sinar pantul. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya apa benda tersebut? Yaitu permukaan jalan yang berbatu. Ini adalah contoh gambar dari pemantulan cahaya tidak teratur. Nah, jadi ini kan tidak teratur ya anak-anak, tidak rata, berbeda dengan tadi yang bidangnya itu rata. Jadi sinar datang itu dipantulkannya jadi tidak teratur, tidak sejajar. Harusnya tidak sejajar. Sinar pantulnya itu tidak sejajar, tapi kelainan. Selanjutnya masih di muatan IPA yaitu tentang alat optik. Cahaya juga memiliki sifat dapat diuraikan. Saat terurai, cahaya itu menghasilkan berbagai macam warna, yaitu ada merah, ada jingga, ada kuning, ada hijau, ada biru, nila, dan ungu. Itu bisa disingkat agar mudah untuk menghafalkannya, yaitu Mejiku, Hibi, Miu. Me itu merah, Ji itu jingga, Ku itu kuning, Hi itu hijau, Bi itu biru, Ni itu nila, dan U itu ungu. Selanjutnya yaitu contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Selanjutnya yaitu tentang alat optik merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Berikut ada beberapa contoh alat optik. Yang pertama itu ada lup. Lup itu terbuat dari lensa cembung. Dapat membantu melihat benda kecil, misalnya tulisan di buku, terus pembesaran yang dilakukan terbatas, lalu menerapkan sifat cahaya yaitu dihiaskan. Nah, di sini ada contoh gambarnya lup ya anak-anak. Jadi ketika kalian melihat gambar seperti ini adalah alat optik yang namanya lup. Selanjutnya yang kedua itu kacamata.
Kacamata itu lensanya terbuat dari lensa cekung dan juga lensa cembung. Sifat lensanya yaitu membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening, lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda dengan jelas. Dan tentunya anak-anak sudah sering sekali ya melihat kacamata yang dipakai oleh mungkin teman atau ustadz dan ustazah. Nah, di sini ada gambar kacamata salah satunya, contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu ada mikroskop. Mikroskop itu adalah alat yang digunakan untuk melihat benda kecil, misalnya bakteri dan jamur. Dapat memperbesar 100 kali sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Nah, ini di sini ada contoh gambar mikroskop. Jadi kalau anak-anak melihat gambar seperti ini adalah alat optik yang namanya mikroskop. Selanjutnya, kita masih di muatan IPS, yaitu perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antar pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk, mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Berikut uraian tentang beberapa tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Ba'abullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Ba'abullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Ba'abullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah. Oleh karena tindakan persekutuan ini, Sultan Ba'abullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Jadi, jika anak-anak mendengar gelar penguasa atas 72 pulau itu adalah gelar dari Sultan Ba'abullah. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, makam Sultan Ba'abullah, dan benteng Kerajaan Ternate. Nah, di sini ada gambar ya anak-anak, gambar Masjid Ternate. Ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Ternate. Selanjutnya, yaitu ada Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Nah, Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu ada Pasar Legi Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede. Nah, ini dia gambar dari Masjid Kota Gede Yogyakarta. Ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram. Selanjutnya masih di muatan IPS yaitu tentang sikap kepahlawanan dan pengaruh bagi masyarakat. Jadi ini ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Selain mengusulkan dasar negara Indonesia, Pancasila, I.R. Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. I.R. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama dengan Hatta. I.R. Soekarno merupakan seorang orator yang karismatik dan cerdas. Ketika ia berpidato, Insinyur Soekarno bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Soekarno atau yang lebih akrab dipanggil Bung Karno menjadi tokoh penting tidak hanya
di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Nah, jadi Insinyur Soekarno itu juga dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Nah, ini di sini ada foto Bapak Insinyur Soekarno. Selanjutnya itu ada R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hukum untuk perempuan di Indonesia. Perjuangan R.A. Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Beliau aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya di Belanda. Isi surat tersebut menceritakan kisahnya selama ini dan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang dituliskan R.A. Kartini tersebut kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi ingat-ingat kalau ada buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang itu merupakan buku dari R.A. Kartini. R.A. Kartini juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, jadi dulu R.A. Kartini itu pernah mendirikan nama sekolah, yaitu namanya Sekolah Kartini itu pada tahun 1912. R.A. Kartini merupakan pejuang hak kaum perempuan di Indonesia. Jadi dulu itu antara laki-laki dan perempuan itu tidak setara di Indonesia. Nah, jadi sekarang itu ada kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan. Salah satu pejuangnya yaitu adalah R.A. Kartini. Nah, di sini ada gambar foto R.A. Kartini ya anak-anak, seperti pada gambar di sini. Nah, itu tadi mapel tematik hari ini dan tadi penjelasan dari Ustazah Nia. Semoga penjelasan Ustazah Nia itu dapat membantu anak-anak untuk memahami materi tematik pada hari ini. Nanti anak-anak bisa dibaca kembali di buku pena jilid 4B di halaman 45 sampai dengan yang terakhir, materi terakhir di subtema 2 yaitu halaman 114. Itu bisa dibaca-baca lagi dengan anak-anak. Nah, sekian dari Ustazah Nia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.